Selamat pagi Bapak Ibu. Kita bersyukur hari ini kita boleh beribadah kepada Tuhan, semuanya karena kasih Tuhan. Mari kita memulainya dengan bersaat teduh. Saat teduh selesai, mari kita memuji Tuhan dari hymnos nomor 19. Kita nyanyikan bait pertama dan bait yang kedua. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di dalam sorga, yang pada pagi hari ini masih memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk datang di rumah beribadah kepadamu. Kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan Engkau akan memberkati kami dengan berkat-Mu demikian. Pertolongan kita di dalam ibadah pada pagi hari ini datangnya dari Allah Tritunggal, Tuhan yang sudah menyatakan dirinya di dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Sesungguhnya Ia berkenan hadir di tengah-tengah kita, serta memberkati kita dengan berkat-Nya demikian. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus dicurahkan kepada kita di sepanjang ibadah pada pagi hari ini. Amin. Sabda pembukaan di awal ibadah kita pada pagi hari ini terambil di dalam Ibrani pasal 13 ayat 15. Begini firman Tuhan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Kita menyanyikan pujian hymnos 13, kita nyanyikan bait 1 dan 3. Muliakan
saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan, selama 1 minggu ini banyak hal yang kita lakukan, banyak hal yang kita kerjakan, bahkan banyak hal yang membuat hati Tuhan kecewa oleh karena kita tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, bahkan juga kita tidak sungguh-sungguh mengasihi sesama kita. Maka pada kesempatan ini firman Tuhan mengingatkan kita di dalam Yohanes pasal 15 ayat 12, beginilah firman Tuhan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Mari kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Mungkin selama ini kita tidak mengasihi Tuhan dan juga sesama kita. Mari kita bertobat dan mengaku dosa di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu, segala kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Engkau Allah yang senantiasa memelihara hidup kami, menolong kami, bahkan Engkau memberkati kami berlimpah-limpah ya Tuhan. Tetapi Tuhan, di dalam hidup kami, seringkali kami tidak taat pada perintah-Mu, seringkali kami mengecewakan Engkau Tuhan, seringkali kami tidak mengasihi Engkau Tuhan, dan juga tidak mengasihi sesama kami manusia. Seringkali kami hidup di dalam keegoisan kami, seringkali kami hidup di dalam kemauan kami sendiri ya Tuhan. Seringkali kami hidup untuk menyenangkan diri kami dan tidak menyenangkan Engkau Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, pada saat ini Tuhan, kami memohon pengampunan daripada-Mu ya Tuhan. Engkau menyucikan kami, Engkau menguduskan kami ya Tuhan. Dan tolong kami ya Tuhan, supaya hari demi hari Engkau memperbaharui hidup kami dan Engkau menuntun kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengarkanlah jaminan pengampunan dan keselamatan hidup yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita, yang terambil di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 9. Beginilah firman Tuhan. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Mari kita merespons akan jaminan yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu kehidupan kekal. Mari kita memuji Tuhan. Hymnos 17 kita nyanyikan bait 1 dan 3.
Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kami boleh memuji-muji Engkau, kami boleh mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan Allah, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan Engkau memimpin kami, Engkau menolong kami ya Tuhan. Ubahkan kami, ubahkan hati yang keras ya Tuhan. Berikanlah hati yang terbuka untuk boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman mengoreksi kami, biarlah firman-Mu menguatkan kami, biarlah firman-Mu menghibur kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau tolong, Engkau berkati ya Tuhan, sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai apa yang Engkau kehendaki bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengakui iman percaya kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Salam, selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan, yaitu dari kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-21 adalah lanjutan di dalam pembahasan kitab surat Yohanes. Saat ini kita akan membacanya. Saya membaca kepada kita Bapak Ibu dan Saudara, dan mari kita mengikutinya di dalam hati. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal di dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia ada di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa
telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia, dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari dia: barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita Bapak Ibu yang diberikan kebenaran firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini. Namun yang lebih berbahagia adalah bukan hanya mendengar firman Tuhan, tetapi melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Yang menjadi tema kita pada pagi hari ini Bapak Ibu dan Saudara, yaitu dasar kasih, atau fondasi daripada kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pepatah berkata, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Tentu kita semua mengerti makna daripada kata ini. Umumnya diumpamakan bahwa seorang anak, maka sifat dan karakternya adalah tidak lain berasal daripada orang tuanya, karena dia hidup di tengah-tengah keluarga. Jadi untuk bisa melihat itu, maka kita melihat seorang anak, pasti umumnya kita berkata seperti itulah orang tuanya, karena buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Saudara-saudara, apa kaitannya ketika kita bicara tentang pepatah ini dengan kebenaran firman Tuhan yang kita baca? Tentu ada. Karena di dalam firman Tuhan hari ini bicara kepada kita tentang kasih. Dan di dalam ayat 7 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bicara tentang kasih adalah hal yang senantiasa kita dengar, kita ungkapkan, kita saksikan di dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi mempraktekkan kasih itu bukan sesuatu hal yang mudah. Menyatakan kasih dengan perkataan, ungkapan, dan lain sebagainya yang sifatnya teori itu adalah hal yang mudah. Tetapi menyatakan itu di dalam tindakan, dalam perbuatan, maka itu membutuhkan waktu. Itulah sebabnya kalau kita membaca di dalam nasihat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, Bapak Ibu dan Saudara, mari kita melihat di dalam 1 Korintus pasal 13. Saya baca kepada kita 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. 1
Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam bagian ini, maka kasih itu memiliki peran yang sangat penting di dalam kehidupan kita umat manusia. Lebih-lebih kita sebagai orang percaya. Kalau tadi dikatakan, kalaupun kita bisa mengenal banyak bahasa, artinya secara pengetahuan, kita itu di atas rata-rata. Tapi apabila kita tidak memiliki yang namanya kasih di situ, maka diumpamakan tadi kita seperti bunyi gong yang gemerincing, yang hanya berbunyi tetapi tidak ada artinya. Bahkan sekali lagi dikatakan, sekalipun aku bisa bernubuat, bahkan dikatakan di dalam Korintus tadi, memiliki iman yang luar biasa besarnya sampai ia bisa memindahkan gunung. Tetapi kalau tidak memiliki yang namanya kasih, maka sama sekali tidak ada artinya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, disinilah kita melihat ajaran firman Tuhan bahwa baik pengetahuan, baik kemampuan-kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita, maka tidak ada maknanya kalau hal itu tidak bisa kita wujudkan di dalam tindakan yang namanya kasih. Mengapa Bapak, Ibu, dan Saudara begitu pentingnya kasih itu di dalam kehidupan umat manusia? Pertama-tama yang kalau kita baca di dalam bagian ini, bahwa kasih itu adalah bersifat teosentris. Apa artinya Bapak, Ibu, dan Saudara? Kasih yang bersifat teosentris. Di dalam ayat tadi dikatakan bahwa sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Perhatikan baik-baik kalimat ini Bapak, Ibu. Dikatakan kasih itu berasal dari Allah. Kemudian orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ini kata penting kalau kita perhatikan di sini, bagaimana kita menyatakan kasih itu, maka kasih itu adalah sifatnya teosentris. Artinya apa? Berpusat kepada Allah. Kalau kita lebih dalam Bapak, Ibu, dan Saudara memahami makna kalimat ini, maka pertama-tama di bagian ayat firman Tuhan bahwa Allah itu adalah kasih, memberikan kepada kita sebuah makna penting, esensi atau hakikat daripada Allah itu adalah kasih. Dan itu tidak bisa dipisahkan dari diri Allah. Kasih itu tidak bisa terpisah dari Allah. Kasih itu adalah karakter daripada Allah. Kasih itu adalah sifat daripada Allah. Kasih itu adalah esensi daripada Allah. Nanti kita bisa melihat makna selanjutnya daripada kasih itu.
tetapi paling tidak memberikan kepada kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Dasar daripada kasih itu adalah sifat yang dimiliki oleh Allah. Esensi yang ada pada diri Allah. Dan itu tidak terlepas dari dirinya. Tidak bisa dipisahkan. Ya. Seperti contoh Bapak, Ibu, dan Saudara, panas dan matahari. Ketika ada matahari, maka pasti ada panas. Dan itu tidak akan mungkin bisa lepas. Satu kesatuan. Atau es dengan dingin. Di mana ada es pasti ada dingin. Dan itu juga tidak bisa dipisah satu dengan yang lain. Kasih itu adalah dari Allah. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sini memberikan satu pengertian penting kepada kita tentang bagaimana wujud kasih itu. Maka hal yang kita boleh lihat, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam menyatakan kasih, maka itu harus bersumber dari Allah. Kasih itu bukan berasal dari diri manusia yang misalkan melihat sesuatu lalu timbul yang namanya rasa belas kasihan. Kita melihat ada orang yang miskin, ada orang yang di pinggir jalan tidak punya rumah dan tidak punya apa-apa. Kemudian kita timbul yang namanya sifat kedermawanan kita. Sifat belas kasih kita, rasa kasih kita, emosi kita timbul, perasaan kita untuk mau menolong. Itu baik, Bapak, Ibu, dan Saudara. Tetapi perlu dipahami di sini, kalau itu yang menjadi dasar daripada setiap orang percaya ketika ia menyatakan kasih itu kepada orang lain yang dalam kekurangan, yang dalam keterbatasan, oleh karena emosi manusia ia menyatakan kasih itu, maka semua orang, mau orang percaya kepada Tuhan, mau orang tidak percaya kepada Tuhan Yesus pun bisa melakukan hal yang sama. Tapi apa yang membedakannya, Bapak, Ibu, dan Saudara? Ya. Tentu harus ada perbedaan kasih yang kita miliki sebagai orang percaya dengan orang-orang pada umumnya yang bisa memiliki kepedulian kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Apa pembedanya? Di dalam ayat firman Tuhan tadi dikatakan bahwa kasih yang kita miliki, kasih yang muncul dalam diri kita, kasih yang ada dalam kita, yang kita bisa nyatakan, kita bisa wujudkan, bisa kita lakukan, kita bisa realisasikan di dalam tindakan ini disebabkan karena pengenalan kita akan Allah yang bersumber dari Allah. Sekali lagi ayat 7. Sebab kasih itu berasal dari Allah, bukan berasal dari manusia. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Mengapa dikatakan di sini kasih itu berasal dari Allah dan lahir dari Allah dan pengenalan akan Allah? Kalau Bapak, Ibu, dan Saudara mendasarkan kasih itu dari diri kita umat manusia, kita harus tahu sebagai manusia yang sudah berdosa, maka praktek kasih yang kita bisa nyatakan dalam kehidupan kita, maka kasih itu bukan kasih yang sempurna. Artinya apa, Bapak, Ibu, dan Saudara? Kita bisa melakukan kasih, kita bisa menyatakan kasih, kita bisa menolong setiap orang, kita bisa membantu setiap orang, kita bisa peduli dengan siapapun dengan kata ada kasih dalam diri kita. Tetapi hal itu mungkin suatu saat
entah 2 hari, 3 hari, 1 minggu, 1 bulan, atau tahun-tahun lewat, bisa saja kasih yang kita lakukan itu akhirnya kita sesali pada akhirnya. Kenapa? Mungkin ketika orang yang kita kasihi, orang yang kita tolong, orang yang kita bantu, orang yang kita wujudkan sifat kepedulian kita, tapi ia tidak menghargai apa yang kita lakukan, apa yang kita nyatakan. Dalam tanda petik, mungkin kita katakan orang ini tidak tahu diri. Sudah ditolong, sudah dibantu, tapi ia tidak bisa berterima kasih. Maka Bapak Ibu dan Saudara, apa yang kita lakukan, maka itu mungkin kita sesali di kemudian hari. Itulah sebabnya kalau dikatakan firman Tuhan tadi bahwa kasih yang kita miliki ini, kalau pada dasarnya adalah berasal dari manusia, maka mungkin saya katakan tadi, kasih yang kita lakukan itu bukan kasih yang memiliki nilai yang sempurna. Karena kita manusia yang berdosa memiliki keterbatasan. Ya. Tetapi kasih, kalau di dalam ayat firman Tuhan ini berasal dari Allah dan hasil dari pengenalan akan Allah, maka kasih yang dinyatakan itu dalam ayat 12. Kita perhatikan ayat 12. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Ya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, yang pertama yang kita bisa lihat di dalam bagian ini adalah ketika kita menyatakan yang namanya kasih, maka kita harus meyakini, kita harus percaya, kita harus sadar bahwa kasih yang kita miliki itu adalah hasil daripada pengenalan kita kepada Allah yang benar. Sumber kasih yang sejati hanya dari Allah. Dan kita sebagai orang yang telah menikmati anugerah keselamatan, anugerah daripada kasih karunia Allah itu, maka sebagai rasa terima kasih kita, maka kita juga bisa mewujudkan kasih itu. Ya. Karena kita berasal dari Allah. Ya. Sekali lagi kata ini, kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Kalau kita mengambil kata negatifnya di sini Bapak Ibu dan Saudara, orang yang tidak mengasihi berarti apa? Ia tidak berasal dari Allah. Orang yang tidak mengasihi berarti orang itu tidak mengenal Allah yang benar. Jadi orang-orang percaya hari ini, kita sebagai umat Tuhan, maka mau tidak mau kita dituntut untuk melakukan kasih itu dalam hidup kita. Karena apa? Kita telah memiliki pengenalan kepada Allah yang benar. Yang kedua Bapak Ibu dan Saudara, yang kita coba lihat di dalam bagian ini. Ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal di dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Ya. Di dalam ayat yang ke-9 ini, kalau kita coba renungkan lebih dalam lagi Bapak Ibu dan Saudara, maka kalau kita memahami tadi sumber kasih itu adalah dari Allah, sebagai hasil pengenalan kita akan Allah dalam hidup kita. Karena Allah adalah kasih. Kemudian bagian selanjutnya yang ditekankan di sini adalah kasih itu bukan hanya teori semata, tetapi kasih itu adalah sesuatu bukti.
atau sesuatu yang nyata. Sesuatu yang bisa dilihat, dirasakan, dialami oleh setiap orang. Ya. Dan di sini diberikan kepada kita Bapak, Ibu, dan Saudara contoh kasih yang Tuhan miliki. Dia memiliki yang namanya kasih. Esensi dirinya adalah kasih. Karakternya adalah kasih. Allah itu adalah penuh kasih, penuh dengan anugerah. Tapi bagaimana manusia memahami kasih Allah yang penuh dengan anugerah itu? Kasih Allah atau sifat daripada Allah yang penuh kasih itu, bagaimana manusia merasakannya? Makanya di dalam ayat 10 tadi dikatakan, kasih itu telah dinyatakan kepada kita melalui apa? Allah telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita, ayat 10. Tapi saya ulangi ayat ke-9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Ya. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita perhatikan di dalam bagian ini, manusia sebenarnya tidak mampu mengasihi karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Tetapi orang yang sudah ada di dalam Tuhan, orang yang telah mengenal Allah di dalam Yesus Kristus, maka sekarang hidupnya di dalam kasih. Dan di dalam kasih yang ia kenal itu bukan lagi hanya kasih dalam tataran teori semata, tetapi menjadi kasih yang nyata dalam kehidupan ini. Tuhan membuktikan kepada kita ketika ia menyatakan kasihnya kepada manusia, maka dikatakan tadi, ia mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Ia mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita, ayat 10. Ya. Dan ayat 9 tadi saya katakan, mengutus anaknya sebagai apa? Supaya kita hidup. Ini berkaitan dengan apa Bapak, Ibu, dan Saudara? Sebenarnya bagian ini berkaitan dengan apa? Dosa yang ada dalam hidup manusia. Dan akibat daripada dosa, manusia akan mengalami yang namanya kematian. Tetapi ketika Allah menyatakan kasih-Nya di dalam Yesus Kristus, dengan ia datang ke dalam dunia, maka dikatakan manusia akhirnya memiliki yang namanya hidup. Kedua tadi dikatakan di ayat 10, mengutus anaknya sebagai apa? Pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat karakter kasih seperti apa. Kasih itu menjadi nyata, menjadi terbukti, menjadi sesuatu hal yang bisa dilihat, dirasakan oleh umat manusia. Maka di bagian 10 ini dikatakan adalah sebagai pendamaian. Ya. Kasih itu memberikan rekonsiliasi antara Allah dan manusia. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bicara tentang kasih itu, di dalam praktek kehidupan kita hari lepas hari, maka ketika kita berkata, aku ada di dalam Allah, aku mengenal Tuhan, aku telah merasakan kasih Allah itu, maka kita juga harus mempraktekkan kasih itu di dalam realita kehidupan kita hari lepas hari. Orang percaya harus mewujudkan, menyatakan kasih itu kepada setiap orang. Kalau dikatakan tadi menjadi pendamai bagi dosa-dosa kita Bapak Ibu, ya kita coba bayangkan di dalam kasih Allah yang luar biasa itu, Ia menyediakan anugerah pengampunan kepada kita. Ya.
seberat apapun, sejahat apapun manusia dalam hidupnya, Allah mengampuni kita. Allah memperdamaikan kita. Karena apa? Ada yang namanya kasih. Ya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, saya himbau kepada kita sebagai umat Tuhan, jemaat Tuhan, ya, yang menyatakan aku mengenal Allah. Dan ketika kita mengenal Allah, mari kita menyatakan pengenalan kita terhadap Allah itu dengan kasih yang nyata. Salah satu tadi saya katakan adalah, kalau dikatakan di dalam ayat 10 itu pendamaian, berarti apa? Ada anugerah namanya pengampunan. Ya. Saudara-saudara, mengampuni itu bukan hal yang mudah. Iya. Ketika Tuhan Yesus bertanya jawab dengan murid-muridnya bagaimana cara mengampuni, murid-muridnya yang bernama Petrus bertanya kepada dia, bagaimana aku harus mengampuni? Apakah cukup 7 kali saja? Tuhan Yesus berkata, 70 kali 7 kali. Artinya pengampunan itu tanpa batas. Itulah bukti daripada kasih yang sejati. Ada namanya anugerah pengampunan. Ada namanya pendamaian. Ada namanya pemulihan hubungan yang rusak oleh karena dosa. Kalau kita memiliki kasih itu Bapak Ibu dan Saudara, saya percaya kita semua sebagai jemaat gereja Elios Malang pasti memiliki yang namanya pengampunan satu dengan yang lain. Kasih itu harus menjadi nyata dalam hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menyatakan kasih yang nyata itu, kita bersyukur di tengah-tengah situasi pandemi Corona atau COVID-19 ini. Ya, gereja kita juga menyatakan kasih itu melalui apa? Ya, ada namanya lumbung kasih Bapak Ibu ya. Ya, tadi nanti mungkin disampaikan oleh majelis tentang lumbung kasih. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita mendukung akan bagian ini, mendukung akan kegiatan ini, lumbung kasih ini, sebagai bagian daripada kita ingin menyatakan, kita ingin membuktikan kasih itu yang telah kita terima dari Allah. Sekarang kita nyatakan di dalam tindakan dan perbuatan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, mari kita mendukung. Ya. Mungkin ada jemaat kita yang saat ini sedang kesusahan oleh karena pandemi virus corona ini. Melalui bidang diakonia ada lumbung kasih. Mari kita dukung untuk menyatakan kasih kita itu sebagai bentuk kepedulian kita satu dengan yang lain. Sekali lagi di dalam bagian ini, kasih itu bukan hanya dalam tataran sifat kita sebagai bagian dalam pengenalan kita akan Tuhan, tetapi itu juga harus menjadi realita di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu dan Saudara, bagaimana kita bisa memahami tentang kasih itu? Maka di dalam bagian ini saya baca kepada kita sekali lagi di dalam ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-21. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, agar kita bisa menyatakan kasih itu dalam hidup kita. Tadi sudah saya katakan tadi bahwa karakter Allah adalah kasih. Yang kedua, bahwa kasih itu harus menjadi nyata dalam kehidupan kita. Maka ketiga Bapak Ibu dan Saudara, agar kita bisa menyatakan kasih itu,
mari kita belajar mengenal Allah, mengenal Tuhan lebih dekat. Bagaimana Allah di dalam hidupnya menyatakan kasih yang luar biasa kepada umat manusia. Jadi di sini kita adalah Bapak, Ibu dan Saudara, yang saya maksudkan adalah ketika kita bisa hidup di dalam kasih itu, ini berkaitan dengan bagaimana relasi atau hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Semakin relasi kita dengan Tuhan semakin baik. Semakin relasi kita dengan Allah semakin akrab. Semakin relasi kita dengan Tuhan semakin hari semakin bagus. Maka kita akan mewujudkan itu di dalam tindakan kita. Karena apa tadi, seperti pepatah, buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Berarti sebagai orang yang telah mengenal akan Tuhan, maka karakter Allah itu akan lahir di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sifat-sifat Allah itu akan turun kepada kita. Kenapa? Kita semakin dekat dengan Dia. Persoalannya ketika kita jauh, maka nyatanya kita juga akan tidak bisa menghasilkan karakter-karakter Allah itu dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak, Ibu dan Saudara, untuk bisa membangun kasih seperti firman Tuhan ini, mari kita terus belajar dekat dengan Tuhan. Memohon pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita harus bisa mengasihi. Ya. Bukan hal yang mudah tadi saya katakan mengasihi, tetapi bukan berarti tidak bisa. Karena melalui kita belajar firman Tuhan pada pagi hari ini Bapak, Ibu dan Saudara, Tuhan mengingatkan kita, kalau engkau membenci saudaramu yang dilihat, maka sesungguhnya kasih akan Allah itu tidak ada di dalam diri kita. Ya. Ayat 20, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Maka karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi untuk bisa melihat diri kita Bapak Ibu, apakah cinta kita akan Tuhan itu sangat besar dalam hidup kita, bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita berkata aku mengasihi Allah, maka mari kita bisa menilai itu, bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang ada di sekitar kita. Entah itu suami kita, entah itu istri kita, entah itu anak kita, entah itu orang-orang yang ada di dalam rumah kita, entah itu tetangga-tetangga kita. Disitulah kita bisa melihat dan menilai bahwa kita memiliki kasih kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak, Ibu dan Saudara, wujudkanlah kasih itu dalam tindakan sehari-hari kita. Karena kasih itu adalah bersumber dari Allah. Kasih itu adalah nyata, dan kasih itu adalah sesuatu hal yang membuktikan bahwa kita ada di dalam Tuhan. Biarlah Roh Kudus terus menolong kita menyatakan kasih itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh belajar firman-Mu pada pagi hari ini. Kami terbatas ya Tuhan, tetapi kami percaya bahwa dengan pimpinan daripada Roh-Mu yang kudus, Engkau akan menolong kami mewujudkan kasih itu dalam tindakan kami hari lepas hari. Terima kasih, terpujilah Engkau ya Bapa di dalam surga. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Merespon akan kebenaran firman Tuhan, biarlah firman Tuhan itu hidup di dalam hidup kita dan kita mampu menjalaninya
dengan pertolongan daripada Roh Kudus. Mari kita memuji Tuhan. Hymnos 261, kita nyanyikan bait 1 dan bait kedua. Selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan. Warta Lisan Minggu 4 Oktober 2020. 1. Kebaktian Minggu 11 Oktober 2020 tetap dilaksanakan secara online. Info akan dibagikan melalui WA Grup Gema. 2. Bible Study hari Selasa 6 Oktober 2020 pukul 17 dan persekutuan doa hari Kamis 8 Oktober 2020 pukul 17.30 juga tetap dilaksanakan secara online. Pokok-pokok doa akan dikirim melalui WA Grup Gema. 3. Lumbung kasih Gema masih terus dibuka. Jemaat bisa berbagi berkat berupa uang, barang, kebutuhan pokok, dan lain-lain untuk disalurkan kepada yang sangat membutuhkan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan kita semua. 4. Jemaat yang ingin menyampaikan persembahan atau perpuluhan dan juga persembahan misi dapat ditransfer melalui rekening gereja BCA 0111969654 atas nama Juniarti W atau Werdi HK, atau bisa dimasukkan dalam amplop dan bisa diserahkan ke gereja. Sekian Warta Lisan, terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa syafaat. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah di dalam kasih-Mu menyadarkan setiap kami untuk hidup menyenangkan Engkau Tuhan, dan biarlah itu menjadi dasar bagi kami untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama kami manusia. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami berdoa untuk jemaat yang Engkau kasihi, jemaat Gereja Elios Malang ya Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam tantangan hidup dan rintangan yang sedang menerpa kami semua ya Tuhan. Kami mohon kekuatan, kami mohon perlindungan daripada-Mu ya Tuhan, agar Engkau menguatkan setiap kami. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan, yang mungkin mengalami masalah ekonomi pada saat ini Tuhan. Kiranya Engkau menolong, menghibur mereka, bahkan Engkau memberkati mereka Tuhan, dengan berkat-berkat yang Engkau curahkan bagi mereka. Begitu juga kami berdoa ya Tuhan Allah, bagi saudara-saudari kami atau orang tua kami yang sedang mengalami kurang sehat pada saat ini ya Tuhan, atau kelemahan fisik. Kami mohon Tuhan Engkau menjamah mereka, Engkau menyembuhkan mereka Tuhan, dan Engkau menguatkan mereka. Biarlah segala obat-obat yang mereka minum, biarlah segala upaya-upaya yang mereka lakukan Tuhan, kiranya Engkau memberkati, Engkau campur tangan Tuhan, menolong, menguatkan mereka. Mereka yang sedang sedih pada saat ini, Engkau Allah menghibur mereka, Engkau Allah menolong mereka, Engkau Allah menemani kehidupan mereka Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk iman kami ya Tuhan. Biarlah iman yang Engkau anugerahkan dalam hidup kami, Tuhan menguatkannya, Tuhan meneguhkannya di dalam hidup kami, sehingga kami mampu berjalan dengan iman itu Tuhan, sehingga kami tetap memuliakan Engkau Tuhan, sehingga kami tetap percaya kepadamu Tuhan, dan tetap mengandalkan Engkau dan bersandar pada kekuatan dan pertolongan-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa pada saat ini, kiranya Engkau memberkati Gereja Elios Malang,
di dalam segala kekurangan Tuhan, kiranya Engkau memberkati, menolong, dan mencukupkan segala kebutuhan yang diperlukan ya Tuhan. Dan kiranya Engkau memberkati para hamba Tuhan, berkati Gembala Sidang Pasuar, Engkau berkati Pak Yamo dan hamba-Mu sendiri, Saudara Nobar. Kiranya Engkau memberkati kami ya Tuhan, di dalam segala kekurangan kami, di dalam segala kelemahan kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memperlengkapi kami, memakai kami ya Tuhan, sehingga renungan-renungan yang kami berikan kepada jemaat, firman-firman yang kami sampaikan Tuhan, kiranya itu Engkau berkati ya Tuhan. Dan kiranya Allah Roh Kudus yang bekerja di dalam setiap hati kami, sehingga firman-Mu boleh mengubahkan hidup kami, menguatkan kami, dan menghibur kami ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk para majelis, kiranya Engkau memberkati mereka Tuhan, menolong mereka Tuhan, di dalam panggilan yang Tuhan berikan kepada mereka, yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Kiranya panggilan itu Tuhan, mereka tetap laksanakan, mereka tetap lakukan sesuai perintah-Mu Tuhan, sesuai apa yang Engkau kehendaki dalam hidup mereka. Kuatkanlah mereka Tuhan, biarlah setiap mereka Tuhan memiliki semangat hidup untuk boleh melayani-Mu, untuk boleh memuliakan Engkau Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan. Berkati acara-acara rohani gereja Elios Malang ya Tuhan. Biarlah di dalam acara-acara rohani atau renungan-renungan yang kami sampaikan Tuhan atau kirim melalui grup WA, kiranya itu dapat memberkati jemaat. Dan berkati juga rekan-rekan kami yang merekam atau yang membantu menolong bekerja sama ya Tuhan. Kiranya kerjasama yang baik Engkau Allah tetap anugerahkan bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, untuk minggu depan, 1 minggu kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan untuk selama-lamanya kiranya Engkau tolong kami, Engkau memimpin kami dalam perjalanan hidup kami. Biarlah kami Tuhan merasakan pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Mari kita memuji Tuhan. Dari Hymnos 113 kita nyanyikan bait pertama. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita pulang dengan memuji Tuhan. Hymnos 330 kita nyanyikan bait pertama. Cerita itu indah dan memang
Ibadah kita selesai, silakan bersatu.